Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Kristina Kodikaka SAG, guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis 15 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi kegiatan ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 8 dengan subtema sengsara dan wafat Yesus. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran bisa menjadi baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, ceria. Baik, silakan duduk anak-anak. Sebelumnya saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Saya persilakan satu orang. Baik-baik guru dan teman-teman Allah Bapa kami yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu. Pada hari ini, bimbinglah kami dalam kegiatan belajar hari ini, agar kami semakin Kau mampukan untuk memahami kisah sengsara dan wafat Putra-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Sambil kita mendengar Ibu mengambil absen, mendengar ya. Agustinus Filomena, hadir Bu. Aprila Adriana Kadu, hadir Bu. Cindy, hadir Bu. Elviana Nyamete, hadir Bu. Elviana Dara, hadir Bu. Lidiana Tati, hadir Bu. Francisca Novena Dita, hadir Bu. Jerniati Susana Kalayo, hadir Bu. Jomita Kadu, hadir Bu. Martina Tamainya, hadir Bu. Maria Kaha, hadir Bu. Yuniati Bu. Oke, baik, kita sudah mendengarkan nama kita ada semuanya. Yang berikutnya, tema pelajaran kita hari ini tentang sengsara dan wafat Yesus.
meneruskan kegiatan kita. Yang pertama kita berikan kesepakatan kelas ini ya. Kesepakatan kelas ini yang pertama tidak boleh keluar masuk saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua tidak boleh makan jajan dalam kelas. Itu yang harapan ibu. Apakah sepakat? Sepakat? Berarti sebentar kegiatan pembelajaran kita saling mendengar baik bersama dengan ibu ya. Sekarang kita masuk tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami makna pengorbanan Yesus sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berpihak pada yang miskin, menderita dan kekurangan. Jadi dalam kehidupan kita pasti kita akan mengalami penderitaan kita, mengalami kemiskinan kita, mengalami dalam suka duka, dalam kekurangan kita. Tidak ada satupun yang tidak punya kekurangannya. Sudah jelas? Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kisah sengsara dan wafat Yesus? Siapa yang tahu? Hasil tadi ibu memberikan pemahaman untuk tujuan pembelajaran. Siapa yang tahu? Oke, Rila coba jawab. Kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus adalah mengajarkan para muridnya bahwa mereka memiliki sikap hidup yang berani menghadapi kenyataan hidup. Oke, ada lagi? Tidak ada? Yang kedua, apa konsekuensi dari perkataan Yesus? Ya, itu konsekuensi dan perkataan Yesus adalah kita harus memiliki konsekuensi untuk memenuhi kebenaran. Dan ketiga, apa bukti bahwa Yesus itu bangkit? Pasti kita tahu bahwa Yesus itu bangkit seperti apa. Bukti dan kejadian Yesus Yohanes 10:15 tidak ada ampun yang mengambilnya oleh pelaku Oke, semuanya jelas. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab itu jelas. Sekarang sebelum mungkin kasih semangat lagi untuk kita masih escriting ya. Coba kita kasih semangat diri kita dengan escriting. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatmu. Mana? Ini. Oke, kita harus semangat. Yang berikut kita masuk pada membagikan kelompok. Ini buat sini kelompok 1, sini kelompok 2 ya. Membagikan kelompok. Yang ketiga, iya, dikirim ke pengadilan. Di sini, Yesus ada di mana yang untuk tempat? Salib. Di sini, yang urutan kelima, yang keenam, Yesus dipaku. Di sini ada sementara dalam keadaan. Jadi sebelumnya mari kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus ayat 1 sampai 30. Saya persilakan
Inilah untuk membacakan kita Injil hari ini. Yesus di hadapan Pilatus. Paling benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat melupakannya. Mereka membeli Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau bersalah? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan, maka dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus diperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dipersahkan lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan sebuah puluh kepadanya, mengambil sebuah mahkota rumit dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bumi dan meludahkannya dan berlutut menyembahnya. Sudah menguluk-ulukkan dia, mereka menempelkan jubah ulu itu dari badannya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Oke, setelah kita mendengarkan Injil Markus ayat 1 sampai 39, Ibu pertanyaan yang pertama itu sudah tulis dulu. Kelompok orang yang menerima perkataan Yesus, kelompok orang yang menerima perkataan Yesus antara lain kelompok perkataan Yesus antara lain
karena mereka merasa kehilangan wibawa dan mulai berkurang pengikutnya, sehingga mereka semakin terancam oleh Coba jelaskan bagaimana hasil presentasi mereka. Coba Sekri. Saya dari kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Siapa yang merasa kehilangan wibawa dan mulai berkurang pengikutnya? Siapa ingin bisa jawab? Sini. Sini ya. Karena baik saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi dari tugas keputusan untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam katakan dan menegakkan kerajaan Allah. Oke. menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena mereka merasa kehilangan wibawa dan mulai berkurang pengikutnya, sehingga mereka semakin terancam oleh kehadiran Yesus, para ahli Taurat dan para imam. Oke, sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti, kita kembali ke tempat kita masing-masing. Oke. Silakan satu dari coba perhatikan dari hasil kedua kelompok hasil presentasi ya. Jadi tadi dapat memberikan penelitian tentang bagaimana orang menolak kewartaan Yesus antara lain. Jadi para imam atau ahli Taurat karena mereka merasa kehilangan wibawa ya, kehilangan wibawa, mulai berkurang pengikutnya sehingga mereka merasa semakin terancam oleh kehadiran Yesus. Jadi orang-orang Farisi itu karena mereka dari kehadiran dianggap merusak tatanan hidup sosial dan kemasyarakatan mereka sudah mapan begitu. Jadi di dalam kehidupan kita, mari kita kembalikan dengan pribadi kita masing-masing dengan cara bagaimana Yesus melaksanakan tugas dan panggilannya. Jadi dia utuskan kepada kita murid-muridnya, contohnya yang 13 murid dia mengutus. Masalah di mana contoh dia mengutus tugasnya menjalankan setiap perjalanan sahabat Yesus. Bagaimanapun di dalam kehidupan Tuhan Yesus banyak mengalami kesengsaraan, baik yang ada contoh tadi yang ada di gambar itu ada Yesus dipakul kayu salib, Yesus dipukuli, Yesus diinjak, bahkan Yesus disalibkan. Yesus banyak hal tantangan yang alami. Makanya kita juga proses perjuangan hidup kita itu selalu mengalami suka duka kita, selalu mengalami penderitaan kita, selalu ada jejak penderitaan yang Yesus rasakan. Di sini Yesus diadili, Yesus dipakul kayu salib. Di dalam penderitaan itu banyak hal yang kita rasakan. Kenapa banyak hal yang kita rasakan? Baik dari proses perjuangan Yesus ketika kita menjalankan jalan salib setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu 14 perhentian yang Yesus rasakan, yang Yesus alami, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diutus demi memperjuangkan masa depan kita yang ada di sini, demi memperjuangkan anak-anak, demi memperjuangkan umat, sehingga kita di dalam kehidupan kita tetap mengalami. Atau ada anak-anak yang tidak mengalami penderitaan? Pasti kita setiap manusia mengalami kesengsaraan, mengalami suka duka, mengalami kekurangan. Jadi apa yang dirasakan oleh Yesus pasti juga kita akan mengalami. Tapi kita sudah mengalami, tapi tetap kita terima dan kita mengikuti jejak Yesus. Tetap tabah dan sabar kita lakukan ya. Semua kita
kami berdoa. Bantulah kami ya Bapa, agar mampu meneladani Yesus dalam menghadapi setiap penderitaan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk tetap setia pada iman kami dan peduli pada sesama kami, peduli mereka yang menderita. Dan terus selamat kami. Terima kasih.